Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada urutan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Aries. Nah, untuk para sahabat Aries, kita akan lihat yang dia lihat tentang kamu ya. Jadi apa yang dia lihat tentang kamu? Nah, kita akan ikuti bersama videonya. Tapi sebelum pembacaan ini dimulai, kembali saya ingatkan jika pembacaan ini bersifat general. Jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Jadi seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Baiklah, untuk para sahabat Aries, kita akan lihat yang dia lihat tentang kamu ya, yang dia lihat tentang para sahabat Aries, yang dia lihat tentang para sahabat Aries, yang dia lihat tentang para sahabat Aries. Di sini kita akan tarik 3 buah kartu. Kartu pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita akan lihat apa yang dia lihat tentang kamu. Di kartu pertama, apa yang dia lihat? Di sini ada Two of Pentacles. Wow. Jadi siapapun dia ya, yang jelas orang yang kamu fokuskan saat ini, si dia ini melihat kamu, para sahabat Aries, kamu adalah orang yang sangat aktif ya. Jadi mungkin saja kamu adalah orang yang banyak kesibukan ya, dan banyak hal yang harus kamu selesaikan ya. Jadi kamu juga mungkin orang yang sangat bisa dikatakan tidak mempunyai waktu luang sama sekali ya. Jadi kamu orang yang aktif, dan di sisi lain untuk hal yang mungkin sedang kamu lakukan, mungkin itu pekerjaan atau apapun yang sedang kamu fokuskan, nah kamu pasti akan sangat benar-benar memprioritaskan sesuatu hal tersebut ya. Jadi di sini kamu benar-benar orang yang ya bisa dikatakan menghabiskan separuh dari mungkin waktu kamu sepanjang hari hanya untuk fokus dengan hal-hal yang kamu lakukan saat ini. Jadi mungkin saja seseorang yang jika dia adalah orang dekat kamu, terkadang dia juga merasa harus kehilangan kabar kamu, atau mungkin jarang bisa bertemu dengan kamu ya, hanya karena kamu orangnya terlalu sibuk ya. Dan di sini dia juga merasa ya secara keuangan bisa dikatakan kamu juga cukup stabil ya. Jadi ada banyak pemasukan, di mana di sisi lain mungkin juga banyak pengeluaran ya. Dan di sini yang jelas kamu tidak kekurangan secara uang ya. Dan kamu juga orang yang selain aktif juga seseorang yang cukup menyenangkan ya. Jadi kamu juga punya sisi yang bisa membuat dia happy, membuat dia tertawa ya, karena kamu ada sisi yang bisa menunjukkan tentang kamu yang ceria orangnya ya. Jadi kamu ketika bersama dengan dia mungkin saja banyak hal yang bisa kamu lakukan yang membuat dia seperti tertawa atau mungkin senang ya. Jadi kamu juga orang yang sosok yang cukup menyenangkan, bisa membuat ceria keadaan, suasana, dan juga menghangatkan ya. Dan di sisi lain, selain aktif, sibuk, kamu juga orang yang bisa membuat dia tertawa. Nah, ini adalah salah satu hal yang dia lihat dari diri kamu ya. Dan di sini di kartu kedua ada apa yang dia lihat tentang kamu. Di sini tentang kamu yang pintar untuk memanfaatkan segala peluang ya, memanfaatkan segala situasi dan segala keadaan ya, walaupun mungkin sebuah keadaan di mana kurang nyaman. Nah, di keadaan yang kurang nyaman, kamu juga bisa mengambil sebuah peluang yang bisa menghasilkan sesuatu hal yang berguna untuk kamu ya. Jadi kamu adalah orang yang juga sangat-sangat pintar mengambil setiap peluang yang ada di dekat kamu ya. Dan di sisi lain kamu juga orang yang cerdik. Dia merasa kamu juga pintar bukan hanya memanfaatkan peluang, tapi juga mungkin memanfaatkan waktu kamu, memanfaatkan hal-hal yang ada atau yang terjadi di sekitaran kamu ya, termasuk juga memanfaatkan
tentang hubungan dengan seseorang atau apapun itu ya. Jadi ya kamu adalah sosok yang pintar memanfaatkan ya, memanfaatkan situasi, memanfaatkan peluang, memanfaatkan kebaikan orang juga bisa ya, karena di sini tentang 5 pedang, tentang sebuah pengkhianatan juga. Nah, bisa saja seseorang ini merasa kamu adalah orang yang pernah mengkhianati dia juga bisa ya. Nah, mengkhianati ini bisa dalam arti mungkin dari sisi perasaan, atau mungkin juga dari hal yang berhubungan dengan pekerjaan ya, mengambil keuntungan dari dia, dan mungkin juga dia merasa kamu adalah orang yang sering membuat dia merasa terkalahkan juga bisa ya. Jadi mungkin ketika bersama dengan kamu melakukan sesuatu hal, nah dia merasa kamu sering mengalahkan dia. Jadi juga ada pemikiran seperti itu ya. Dan ini adalah yang dia pikirkan tentang kamu ya. Kembali lagi, ini yang dia lihat tentang kamu ya. Jadi baik atau benar atau tidaknya, nah ini hanya kamu yang tahu ya, karena ini adalah yang dia lihat ya. Belum tentu juga seperti itu adanya. Nah, lalu di kartu ketiga, yang dia lihat tentang kamu ya, di sini dia merasa kamu adalah sosok yang sangat-sangat bijaksana ya, bahkan seseorang yang bisa dikatakan banyak menuntun dia dalam hidupnya dia ya, ketika hidupnya sedang berada di bawah atau ketika hidupnya sedang tidak baik-baik saja ya, mengalami sebuah kondisi yang kurang nyaman atau apapun itu, kamu adalah orang yang hadir sebagai pemberi kekuatan buat dia ya, memberikan pencerahan atau memberikan sebuah tuntunan untuk hidup dia ya. Jadi kamu adalah orang yang bisa membuat dia seperti semangat kembali, atau memberikan solusi atas permasalahan yang dia hadapi ya. Jadi mungkin saja orang ini adalah orang yang sering mencari kamu untuk curhat, atau mungkin berkeluh kesahnya ke kamu ya, karena dia merasa kamu adalah sosok yang bijaksana yang bisa memahami dia ya, dan banyak membantu dia. Dan dia juga melihat kamu adalah seseorang yang ya, mungkin kamu bisa banyak memahami orang, tapi kadang kamu juga merasa kalau diri kamu itu adalah seseorang yang sulit untuk dipahami orang ya. Jadi mungkin dia juga melihat sisi lain dari diri kamu yang suka menyendiri ya. Jadi di samping kamu suka membantu dia, dia juga merasa kamu adalah sosok yang suka menyendiri ya. Terkadang merasa sulit untuk dipahami oleh orang-orang ya. Jadi kamu kadang juga bisa seperti menghilang, atau ya susah dicari ya. Nah, di sini dia merasa kadang kamu sukanya di tempat-tempat yang sepi, atau tidak menyukai keramaian ya. Jadi dia juga melihat hal tersebut di dalam diri kamu. Dan seseorang ini juga merasa kamu adalah seseorang yang selalu ada di saat dia membutuhkan bantuan ya. Jadi ini juga tentang sesuatu hal yang positif, di mana dia juga merasa kamu adalah orang yang bijaksana yang bisa memberikan solusi atas semua permasalahan dia. Nah, kembali lagi, ini adalah hal-hal yang dia pikirkan tentang kamu ya. Jadi benar atau tidaknya mungkin hanya kamu yang tahu ya. Dan seperti apapun yang dia lihat tentang kamu, yang pastinya para sahabat Aries tetaplah menjadi diri sendiri dengan apapun keadaan kita ya. Dan terima kasih pastinya untuk para Aries yang sudah hadir menonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.